Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isna Valida Agustina. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi atau preview tentang protokol kesehatan selama masa new normal. Sebelumnya, mungkin adik-adik perlu tahu terlebih dahulu. Jadi, definisi new normal itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, di sini sebenarnya arti kata new normal itu bukan berarti bahwa kita sudah kembali kepada masa normal seperti sedia kala sebelum adanya COVID-19. Bukan seperti itu. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah mentafsirkan keadaan, karena banyak sekali masyarakat yang masih salah persepsi tentang hal ini. Jadi sudah new normal sekarang itu udah new normal, jadi mereka sudah menganggap sepele adanya wabah COVID, kemudian sudah tidak menghiraukan protokol kesehatan. Bukan seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya new normal itu? New normal adalah kondisi di mana kebiasaan yang kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 itu sudah menjadi kebiasaan normal kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Seperti saat kita harus mengenakan masker kemanapun, kemudian saat kita harus menjaga jarak, untuk selalu menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah menjadi kegiatan normal kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa poin, yaitu protokol kesehatan selama new normal itu apa aja sih sebenarnya. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Jadi, yang pertama adalah jaga kebersihan tangan. Ingat, tangan kita adalah organ tubuh yang selalu kontak dengan segala macam yang ada di sekitar kita. Kita menyentuh orang lain, menyentuh benda atau apapun, itu semuanya menggunakan tangan kita. Nah, sekarang karena kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, tangan kita adalah salah satu perantara atau media yang paling rentan bisa menyentuh semua barang yang sudah terpapar oleh virus COVID-19. Bahkan tidak hanya virus COVID-19, segala macam virus yang ada di sekitar kita bisa saja menular kepada kita atau menjangkiti kita karena kita yang kurang bisa menjaga kebersihan diri dan juga tangan terutama. Nah, selama pandemi ini, jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan. Kalau misalkan nih, saking malesnya mau cuci tangan nggak mau kena air dingin atau gimana, takut tangannya jadi rusak ataupun kasar, bawa hand sanitizer. Sekarang kita masuk ke cara cuci tangan yang benar itu seperti apa. Jadi banyak sekali selama ini yang saya amati itu orang-orang kalau cuci tangan cuman asal yang penting tangannya basah sama kena sabun. Sedangkan kalau kita mau mencegah penyakit ataupun menghilangkan bakteri dan juga virus sepenuhnya dari permukaan tangan kita, itu minimal harus 20 detik cuci tangannya. Nah, cara cuci tangan yang benar itu ada 6 langkah. Biasanya kalau saya agar lebih mudah untuk diingat, itu disingkat aja jadi tepung selaci puput. Jadi tepung selaci puput itu apa aja sih? Ada yaitu telapak tangan. Nah, supaya kita lebih gampang untuk daripada kita menghitung dari 1 sampai 20 detik, itu kan kadang-kadang rasanya jadi kayak lama. Jadi setiap langkah kita lakukan 4 hitungan. Pertama dulu, yaitu telapak tangan 1, 2, 3, 4. Kemudian pung, yaitu punggung tangan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita pindah juga 1, 2, 3, 4, tepung. Kemudian sela jari juga kita lakukan 4 hitungan 1, 2, 3, 4. Kemudian selaci, C-nya adalah kunci, jadi kita lakukan kayak ngunci tangan kayak gini, terus kita putar-putar 4 kali hitungan juga. Tepung selaci puput. Nah, puput itu adalah putar-putar. Yang pertama kita putar sini dulu seperti ini, 1, 2, 3, 4. Pindah tangan yang satunya, 1, 2, 3, 4. Kemudian puput yang terakhir yaitu putar di sini. Jadi tangannya kita seolah-olah kita tancapkan ke telapak tangan kita. Kemudian 4 kali
hitungan juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setelah selesai, ini kan sudah pakai sabun. Terus kita bilas di air yang mengalir. Dan jangan lupa buka dan tutup kerannya, jangan pakai telapak tangan lagi, tapi usahakan menggunakan siku kalau bisa. Kalau enggak, itu paling enak. Jadi kita bawa tisu, terus ketika mau membuka ataupun menutup keran, itu kita pakai tisu untuk mengawasi. Jadi setelah tangan kita sudah bersih, kita sudah enggak kontak lagi ke keran yang pastinya kan dipegang sama banyak orang. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu hindari menyentuh wajah. Nah, kenapa sih kita harus menghindari menyentuh wajah? Pertama, karena tadi alasannya tangan kita itu termasuk gudang dari berbagai macam penyakit, virus, dan kotoran. Kemudian, virus COVID-19 ini sendiri itu virus yang bisa gampang sekali langsung menjangkiti kita jika terkena membran mukosa. Nah, membran mukosa itu apa? Membran yang ada di dalam mulut, yang ada di dalam hidung, dan juga mata. Mata itu juga termasuk membran mukosa. Oleh karena itu, kenapa kita usahakan untuk menghindari atau meminimalisir agar tidak terlalu sering menyentuh wajah kita. Kalau memang seandainya kok gatal atau gimana, pengen garuk-garuk misalkan, ataupun ada yang mengganggu di sekitar mata, gunakan tisu terlebih dahulu. Atau kalau memang nggak ada tisu, gunakan bagian punggung tangan, karena biasanya yang kotor itu adalah telapak tangan kita gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu terapkan etika batuk dan juga bersin. Nah, ini juga termasuk poin penting. Karena apa? Biasanya orang-orang itu sudah terbentuk dari dulu kalau yang namanya etika batuk dan bersin gimana? Pasti cara nutupnya seperti ini. Padahal ini adalah salah besar. Kenapa? Kalau kita batuk ataupun bersin, kemudian kita menutup menggunakan ini, atau kita tutup seperti ini droplet ataupun percikan air liur itu akan menempel di permukaan tangan kita. Nah, nanti ketika kita menyentuh benda atau orang lain, otomatis droplet kita juga secara tidak langsung akan menempel pada benda ataupun orang lain tersebut. Oleh karenanya, etika batuk yang benar adalah menutup dengan cara seperti ini. Ingat, jadi ditutup menggunakan bagian lipatan siku. Kenapa harus menggunakan bagian lipatan siku? Karena ini termasuk bagian yang sangat minimal menyentuh benda ataupun orang lain. Kan jarang sekali kalau kita mau senggolan kok pakai bagian dalam siku, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi diingat, dimanapun dan kapanpun jaga selalu etika batuk dan juga bersin. Kemudian yang keempat, ini yang nggak kalah penting, yaitu pakai masker. Nah, sekarang ini kadang-kadang orang itu kalau cuma disuruh pakai masker suka pada males, atau mungkin menggampangkan, atau mungkin kadang ada yang termakan oleh berita hoax yang katanya masker itu sebenarnya sama sekali nggak bisa mencegah penularan virus corona. Padahal pada kenyataannya menurut penelitian, kalau masker yang secara medis, yaitu masker yang sekali pakai yang biasa dipakai oleh tenaga medis, baik dokter, perawat, bidan, ataupun orang-orang yang bekerja di rumah sakit, yang biasa digunakan orang-orang yang bekerja di rumah sakit, itu bisa menangkal 80% penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Kemudian kalau untuk kita selaku masyarakat biasa, kita dianjurkan untuk menggunakan masker kain saja sudah cukup untuk bisa menangkal. Itu sudah cukup untuk menangkal 40%. Jadi memang angkanya belum begitu tinggi untuk mencegah penularan virus corona, tapi setidaknya jauh lebih baik kita menggunakan pelindung daripada tidak. Karena ketika saya sehat, kemudian Anda juga sehat, kita sama-sama menggunakan masker, itu bisa mengurangi resiko penularannya hingga lebih dari 40%. Tetapi jika saya sehat, kemudian Anda juga sehat, nanti ketemu sama orang sakit, tapi kita nggak pakai masker, itu udah jelas 100% peluangnya bisa tertular virus corona. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga sama-sama
Jadi untuk menjaga diri saya sendiri dan juga kalian dan juga keluarga agar tidak malas menggunakan masker, karena masker juga kan sekarang udah banyak sekali yang jual, udah nggak ada istilah yang namanya kelangkaan masker ataupun apa. Sekarang masker itu sudah saking banyaknya di pinggir jalan yang menjual. Kemudian poin yang kelima yaitu kita harus senantiasa menjaga jarak. Nah ini, jadi jaga jarak itu nggak bisa disepelekan ya. Kadang orang-orang menganggapnya ngapain sih jaga jarak, kayaknya nggak penting. Padahal sebenarnya tujuan dari jaga jarak itu agar tidak ada kontak fisik maupun kontak secara tidak langsung. Misalkan ada orang bersin, nah bersin dropletnya itu bisa sampai mencapai, jauhnya itu bisa sampai 5 meter. Nah padahal kita cuma disuruh jaga jarak 1 meter aja udah susah. Nah itu pentingnya agar kita selalu menjaga jarak. Kemudian kalau misalkan kita berkerumun, otomatis kita akan misalkan berdesak-desakan, itu virus COVID-19 bisa bertahan lebih dari 8 jam di permukaan benda yang kering. Jadi kalau kita berkerumun, otomatis kita nggak akan tahu, nanti kita bisa saja bersenggolan dengan orang yang sudah terpapar, atau mungkin kita bisa saja tersenggol dengan justru orang yang memang sudah positif tapi belum terdeteksi dan lain sebagainya. Karena pada saat ini kita harus menyadari bahwa berbagai macam resiko bisa saja terjadi. Kita bisa tertular dari siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kemudian kita juga dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri ini dengan catatan apa? Ketika kita merasa misalkan muncul suatu gejala yang mengarah kepada gejala kita terjangkit virus COVID-19. Contohnya seperti batuk, kemudian sesak nafas. Jadi kalau cuman batuk pilek biasa, kemudian ingusnya keluar, maksudnya ingusnya dalam bentuk cair, itu berarti cuma flu batuk biasa ya, bisa kita artikan sebagai flu batuk biasa. Tetapi kalau keadaannya berbeda, misalkan kita merasa batuk, kemudian kayak pilek tapi itu nggak keluar ingusnya, atau ingusnya itu serasanya malah seperti menyumbat saluran nafas, atau kita jadi semakin sesak nafas. Nah itu yang kita perlu waspada. Yang perlu kita lakukan, langkah pertama adalah mengisolasi diri kita sendiri secara mandiri terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, silahkan menghubungi tenaga medis terdekat, karena entah itu virus flu batuk biasa maupun COVID-19 itu tetap membutuhkan penanganan medis secepatnya, karena kita jauh lebih baik mencegah daripada sudah sampai terlanjur parah dan kita baru mengetahui. Nah, isolasi mandiri di sini perlu diterapkannya seperti apa? Jadi benar-benar tidak hanya sekedar keluar rumah, tapi jangan juga keluar-keluar dari ruangan pribadi kita masing-masing. Jadi kalau misalkan mau mengisolasi diri di kamar, silahkan apapun kegiatan dilakukan di kamar. Usahakan kamar mandinya juga itu terpisah dari anggota keluarga lain, jadi tidak ada kontak dengan anggota keluarga lain, seperti itu. Untuk jangka waktunya sendiri, isolasi mandiri bisa dilakukan selama 14 hari. Jadi nggak usah mikir kayak, aduh ya ampun sampai 14 hari nggak boleh berkegiatan apapun, nggak boleh keluar rumah. Padahal sebenarnya kalau kita menjalankan 14 hari itu sangat singkat. Bahkan mungkin rasanya kayak, kayak baru kemarin, tapi ternyata udah tahu-tahu 14 hari. Dan itu jauh lebih baik daripada kita nggak bisa sabar, karena kita terlalu gerusa-gerusu ataupun menyepelekan dengan penyakit yang sedang terjadi kepada kita, akhirnya kita keluar dan malah menularkan kepada keluarga maupun kepada orang lain, yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang terpenting dari semua protokol kesehatan tadi, yaitu jaga kesehatan diri kita sendiri. Nah, upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan? Contohnya adalah dengan minum air putih yang cukup, jangan lupa juga istirahat yang cukup, selalu jaga kebersihan, jaga jarak. Kemudian juga jika diperlukan, kita perlu mengkonsumsi suplemen seperti vitamin C minimal 500 mg satu hari. Nah, itu kurang lebihnya review atau
materi singkat dari saya tentang protokol kesehatan selama masa new normal ini. Kemudian untuk review buat kalian juga, jadi saya mau memberikan 5 pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang udah kalian ketahui tentang COVID-19 ini? Kemudian yang kedua, mengapa sih kita perlu untuk mentaati protokol kesehatan selama masa new normal? Kemudian, bagaimana upaya konkret yang sudah kalian lakukan selama masa ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19? Kemudian yang nomor 4, menurut kalian siapa saja sih yang paling beresiko bisa tertular virus COVID-19 ini? Dan yang terakhir, yaitu apa sih langkah preventif yang paling efektif menurut kalian sendiri untuk mencegah penularan COVID-19 atau penyebaran agar pandemi ini segera berakhir. Sekiranya cukup sekian review dan materi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.